Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kesempatan membahas materi novel sejarah. Bagaimana kabar para siswa? Baik, semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Para siswa, pada kesempatan ini kita akan membahas novel sejarah. Ada beberapa hal yang nantinya diharapkan tercapai. Yang pertama, setelah membahas dan membaca novel, diharapkan nanti para siswa bisa menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel dan menerangkannya. Ya, maksud pengarang dan menerangkannya. Sebagai contoh, ketika kalian membaca novel yang berjudul Burung-Burung Manyar, masih ingat siapa penulis novel yang berjudul Burung-Burung Manyar? Iya betul, saya yakin pasti lupa ya. Tapi masih ada juga yang ingat, khususnya Pak Kamali itu. Ya, Burung-Burung Manyar ditulis oleh pengarang besar yang juga merupakan dosen luar biasa Universitas Gadjah Mada atau UGM ya, bernama J.B. Mangunwijaya. Menangkap dan merangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Misalnya, ketika kamu selesai membaca novel Burung-Burung Manyar, kamu bisa menjelaskan kepada teman atau orang lain apa maksud pengarang menulis novel itu. Ada banyak. Di antaranya misalnya pengarang bermaksud menginformasikan bahwa transisi kekuasaan dari zaman Belanda ke Jepang ke RI antara tahun-tahun sebelum kemerdekaan dan tahun-tahun menjelang serta awal kemerdekaan sering menimbulkan masalah bagi orang-orang sekitar kekuasaan. Masalah tersebut dapat menjadikan seseorang menjadi rusak perilakunya dan bisa juga sebaliknya menjadi lebih baik. Seperti yang terjadi pada diri tokoh utama novel tersebut, yaitu Setadewa atau panggilannya Teto. Ya. Dalam novel dikisahkan tentang bagaimana Teto kecil, Teto remaja yang menjadi anak kolong, ya, lalu anak berandal karena anak tentara, kemudian masa dewasanya dihadapkan pada masa-masa yang penuh dengan pergolakan jiwa, dan bagaimana dengan masa tuanya akhirnya Teto menjadi orang yang luar biasa bagusnya. Ya, Teto sebagai anak dari seorang letnan Braja Basuki yang komandan resimen infanteri Kenil itu tentaranya Belanda ya, berjaya saat Indonesia berada dalam kekuasaan penjajah Belanda. Namun kekalahan Belanda oleh Jepang menjadikan keluarga Teto berantakan. Ayahnya ditangkap oleh tentara Jepang penguasa saat itu, ibunya si Marice dijadikan gundik oleh pasukan tentara Jepang. Teto menjadi remaja yang frustasi atas keadaan itu dan seterusnya. Bagaimana dengan maksud pengarang yang ada di dalam novel yang lain, misalnya novel yang berjudul Bumi Manusia? Ya, Bumi Manusia. Siapa penulisnya? Bumi Manusia. Kalau tadi Burung-Burung Manyar itu ditulis oleh J.B. Mangunwijaya, kalau Bumi Manusia ditulis oleh saya yakin kamu sudah tahu karena mungkin juga sudah menonton filmnya, ditulis oleh Pramoedya Anantatur. Ya, Pramoedya Anantatur, pengarang yang sangat produktif. Bumi Manusia itu merupakan tetralogi, satu dari 4 novel yang ditulisnya. 4 novel dalam satu kesatuan. Ada Bumi Manusia,
Ada Anak Segala Bangsa, ada Rumah Kaca, dan ada apa lagi? Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Ini merupakan tetralogi dari Pramudia Anantatur. Nah, setelah kamu baca Bumi Manusia, tak mungkin menonton film yang berjudul Bumi Manusia. Nah, apa yang kamu tangkap? Boleh, ada banyak hal. Di antaranya mungkin kamu bisa mengatakan bahwa pengarang bermaksud menginformasikan bahwa zaman penjajahan Belanda itu sangat keji. Belanda tidak hanya merampas isi kekayaan bumi pertiwi, tetapi juga merampas hak martabat bangsa Indonesia. Ya, kalau kamu membacanya luar biasa. Ya, perasaan kita diaduk-aduk, bagaimana mungkin kita yang merupakan pemilik sah dari bumi pertiwi Indonesia malah hanya menjadi kacung, hanya menjadi kuli, hanya menjadi gundik. Sementara pendatangnya malah merampas dan menginjak martabat bangsa kita. Ya, itu yang ada di Bumi Manusia. Tentu saja masih ada hal lain yang tersirat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Juga nanti diharapkan bisa menganalisis isi dan kebahasaan, isi meliputi unsur intrinsiknya, juga kebahasaannya. Ya. Dan yang terakhir dari pembelajaran novel sejarah adalah siswa merancang novel, membuat novel. Ya, tetapi dalam suasana seperti ini saya memberikan opsi lain. Nantinya untuk penilaian keterampilannya bisa kamu merancang novel, membuat novel, boleh juga wujudnya diperkecil, yaitu cerita pendek atau cerpen. Para siswa, kita masuk ke masalah intinya, yakni novel sejarah. Apa yang dimaksud dengan novel sejarah? Ya, novel sejarah yakni novel yang isinya menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif, bisa juga deskriptif. Jadi novel yang di dalamnya ada fakta-fakta tentang sejarah. Apa bedanya dengan sejarah? Beda. Ya, nanti kita bahas. Sebelumnya kita lihat manfaat novel sejarah. Apa sebenarnya manfaat dari novel sejarah? Para siswa, novel sejarah itu merupakan casing atau kemasan yang ditulis oleh orang-orang yang sangat mencintai republik, sangat nasionalis, tetapi melihat bahwa sejarah itu tidak dikunyah secara lengkap oleh generasi penerus, oleh masyarakat. Maka ia membuat kemasan lain bagaimana agar kemasannya menarik sehingga sejarah bisa dikunyah oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Sehingga manfaat dari novel sejarah yakni membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat atau generasi muda dengan masa lalu bangsanya. Karena masa lalu bangsa itu sangat menentukan masa depan bangsa. Ketika kita lupa atau bahkan tidak mengetahui masa lalunya, maka kedepannya bisa jadi salah arah. Oleh karena itu, ternyata novel sejarah itu cukup penting bagi suatu bangsa. Ya. Kemudian kategorinya novel sejarah itu tergolong cerita ulang atau rekon. Ya, ada macam cerita ulang itu. Yang pertama rekon pribadi. Wujudnya bisa biografi, bisa juga autobiografi.
Kemudian yang kedua, rekonfaktual. Nah, bisa berupa laporan, bisa berupa sejarah. Lah ini rekonfaktual itu yang dominan adalah sejarah. Nah, dan yang ketiga adalah rekon imajinatif. Kisah faktual yang dibumbui dengan khayalan. Ya, kisah faktual yang dibumbui dengan khayalan. Menjadilah mungkin fiksi ilmiah gitu. Contoh karya-karya yang masuk kategori novel sejarah seperti tadi sudah saya sebutkan sebagian. Yang pertama, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Segala Bangsa, Rumah Kaca. Ini yang tadi saya katakan sebagai tetralogi karya Pramudia Anantatur, atau disebutnya tetralogi buru. Ya, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Segala Bangsa, Rumah Kaca ini merupakan tetralogi buru. Jadi pengelompokan novel itu ada trilogi. Trilogi itu 3 novel dalam satu kesatuan. Misalnya karya Ahmad Tohari itu ada 3 yang merupakan trilogi: Ronggeng Duku Paruk, kemudian Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jentera Biang Lala. Itu trilogi, 3 novel yang ceritanya masih dalam satu kesatuan. Kalau 4 novel disebutnya tetralogi. Nah, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Segala Bangsa, dan Rumah Kaca ini disebutnya tetralogi buru. Tetralogi buru. Kenapa? Karena keempat novel ini ditulis oleh Pramudia Anantatur selama dalam masa pembuangan, selama dalam masa tahanan di Pulau Buru. Makanya disebutnya tetralogi buru. Kemudian yang juga novel sejarah yaitu Kemelut Majapahit karya S. Hamintarja, ya, Roro Mendut karya J.B. Mangunwijaya, Ku Antar ke Gerbang karya Ramadan KH, Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil karya Remi Silado, Gajah Mada Bergelut dalam Takhta dan Angkara Murka karya Langit Kresna Haryadi, Kubah karya Ahmad Tohari, Ronggeng Duku Paruk Ahmad Tohari. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai Lintang Kemukus Dini Hari karya Ahmad, yang saya sebutkan sebagai trilogi novel. Nih, kalau ini tadi tetralogi, kalau yang ini trilogi. Dan yang juga masuk ke dalam novel sejarah yaitu Burung-Burung Manyar karya J.B. Mangunwijaya. Ya, J.B. Mangunwijaya, ya, guru besar luar biasa UGM, tapi sekarang sudah almarhum. Berikutnya, apa beda sejarah dengan novel sejarah para siswa? Ya, beda. Sejarah itu bersifat faktual. Sejarawan terikat fakta, tidak dapat direkayasa. Ya. Hubungan fakta satu dengan lainnya dapat direkonstruksi, dapat dilacak, ada bukti dan ada saksi. Ya, misalnya tentang sejarah peristiwa G30S itu yang ada penganukan terhadap para jenderal, itu penculikan para jenderal, itu kan dapat dilacak, ada bukti, ada saksi. Ya, kemudian terikat pada fakta, iya, apa, siapa, kapan, di mana. Pelaku-pelaku harus sesuai kenyataan. Ini sejarah. Faktual, terikat fakta, ya, dapat dilacak, ada bukti, ada saksi. Ya, pelaku-pelakunya sesuai kenyataan. Berikutnya novel sejarah. Nah, kalau novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dapat saja, artinya ada fakta, tetapi dapat saja fakta-fakta itu ditambahi hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, hanya imajinasi. Makanya novelis bebas berimajinasi. Ya. Kemudian hubungan fakta-fakta dalam novel, pengaranglah yang mewujudkan. Ketika kita berusaha melacaknya, bisa saja kehilangan jejak. Karena apa? Itu hanya imajinasi pengarangnya, tidak faktual.
namun ada relevansinya dengan situasi sejarah. Sebagai contoh tadi di Burung-burung Manyar itu dikisahkan tentang Setadewa yang terpaksa harus membawa luka hatinya kabur ke luar negeri, ya, karena gagal mendapatkan Larasati, gadis pujaan hatinya. Mengapa seperti itu? Karena Teto anak kenil, tentaranya Belanda, sementara gadis pujaannya si Atik atau Larasati itu pejabat di Republik Indonesia. Ini kan dua kutub yang sangat berseberangan. Karena memegang idealisme, memegang egonya, maka mungkin mengatakan sorry kalau saya harus bersama dengan orang yang berada dalam wadah yang berbeda. Nah, ini hubungan fakta pengarang lah. Ketika dilacak, apakah betul? Oh, yuk, itu yang tahu pengarangnya. Karena itu novel sejarah, bukan sejarah. Tetapi sejarah setting waktunya yang berada pada kisaran waktu antara menjelang kemerdekaan dan awal-awal kemerdekaan itu faktual. Tapi kembang-kembangnya seperti Teto mencintai Teti yang tapi Atik yang akhirnya tidak kesampaian gara-gara berada dalam pemerintahan yang berbeda, itu imajinasi pengarang. Novelis tidak terikat pada fakta sejarah. Pelaku-pelaku kesemuanya ya mungkin tidak semuanya ya. Pelaku-pelaku ya banyak hanya imajinasi. Mungkin ada 1-2 yang faktual, tapi yang lain-lain bisa saja imajinasi. Itu novel sejarah. Ya, jadi kalau sejarah itu faktual, kalau novel imajinasi itu ada faktanya, tetapi banyak bumbu-bumbunya, banyak imajinasi pengarangnya. Berikutnya struktur novel sejarah. Ya, yang pertama adalah pengenalan atau orientasi, kemudian yang kedua pengungkapan peristiwa, yaitu munculnya masalah-masalah. Yang berikutnya permasalahan menuju konflik atau rising action. Kemudian puncak masalah atau konflik atau komplikasi, dan berikutnya penyelesaian atau resolusi. Yang terakhir koda. Ya, sebagai kalau kamu membaca Bumi Manusia, di awal-awal ada kalimat-kalimat yang berbunyi begini. Orang memanggilku Minke, namaku sendiri. Orang memanggil aku Minke, namaku sendiri, sementara tak perlu kusebutkan, bukan karena gila misteri. Telah aku timbang, belum perlu benar tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Pada mulanya catatan pendek ini aku tulis dalam masa bergabung. Dia telah meninggalkan aku, entah untuk sementara, entah tidak, dan seterusnya. Nah, ketika kita cermati, ini merupakan contoh atau bagian yang tergolong orientasi, paparan awal. Ya, paparan awal. Berikutnya, kalau kamu baca halaman-halaman berikutnya, ada kalimat yang berbunyi, tanpa mengetuk pintu kamar pemondokanku, Robert Surhoff, di sini tak ku pergunakan nama sebenarnya, masuk. Didapatinya aku sedang mencangkungi gambar sang dara. Mencangkungi itu melihat-lihat, ya, memacak-macak, ya nonton lah, mencermati. Mencangkungi gambar sang dara, kekasih para dewa itu. Ia terbahak, ya, ia terbahak. Ia terbahak, diri menggebrak dan tersipu. Terbahak diri, ya, menggerebak dan tersipu. Lebih kurang ajar lagi justru seruannya, ahoy si pilogenik, mata keranjang kita, buaya kita, bulan mana pula sedang kau rindukan, dan seterusnya. Ini kalau kita cermati, masuk ke mulai munculnya ada masalah. Jadi ketika si Minke sedang mematut-matut gambar cewek, gambar gadis, ya, temannya menyelonong masuk kamar, ya, lalu membuli, apa istilah sekarangnya, apa ya, mengolok-olok,
yang mengatakan si Minke itu sebagai Pilagonik, ya, mata keranjang, buaya darat. Ya, lalu ditantang untuk main ke rumah gadis cantik dan seterusnya yang nanti masuk ke konflik. Siapa gadis cantiknya? Anneliese. Lalu konflik mulai muncul, ya, yaitu perjalanan menuju rumah Anneliese, karena Robert Surhoff yang melihat bahwa si Minke itu mata keranjang ditantang, berani ndak ini si Minke mendekati Anneliese. Anneliese itu adiknya Robert Mellema, yaitu teman sekolahnya Robert Surhoff. Nah, tetapi ketika diajak naik dokar, zaman segitu dokar itu kendaraan mewah. Orang awam perpindahan tempat ke tempat lain itu jalan kaki. Nah, karena itu masuk kategori agak berkelas, maka naik dokar. Nah, dalam perjalanan si Robert Surhoff tidak menyebutkan mau kemana. Ya, ini mulai menuju ke konflik. Ketika sampai ke sebuah rumah, ternyata di sana rumah yang luar biasa besarnya, ya. Sambutan pertama itu dari kakak Anneliese, si Robert Mellema itu, yang sinis memandang diri Minke. Sampai, nah kalau dalam film dengan novelnya agak beda. Nah, di dalam film sampai jamuan tamu saja beda. Robert Surhoff dan Robert Mellema dengan susu di meja sendiri, sementara si Minke suruh bertempat di meja lain dan hanya disuguhi air putih. Itu di filmnya, tetapi kalau dalam novelnya tidak sampai. Nah, itu merupakan gambaran struktur yang dianggap sebagai masalah menuju konflik. Nah, lalu puncak konfliknya, lalu bermunculkan konflik. Puncaknya itu mungkin persidangan menentukan status keabsahan Anneliese sebagai anak dari Nyai Ontosoro yang melahirkan, juga sebagai istri Minke. Itu kan puncak konfliknya yang diperjuangkan oleh Nyai Ontosoro, bagaimana bisa mendapatkan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan. Termasuk juga Minke, bagaimana berjuang mendapatkan Anneliese sebagai istri yang sah, yang ada kartu nikahnya. Nah, puncak konflik. Nah, penyelesaiannya kalah, Anneliese dibawa ke Belanda, meninggalkan Minke, suaminya, dan Nyai Ontosoro, ibu yang melahirkannya. Nah, kodanya bagian akhir atau penyelesaian, kamu lihat baris-baris terakhir, bab terakhir. Misalnya ada kalimat yang berbunyi, hari ini hari terakhir. Perusahaan telah macet sama sekali. Marsusi telah melarang siapa saja memasuki pelataran perusahaan. Hanya pemeliharaan dan pemeran sapi diperbolehkan bekerja terus. Ya, itu struktur dari novel sejarah. Ada orientasi, ya, sampai ke kode. Kemudian untuk unsur intrinsik novel sejarah dengan novel yang umum sama. Setiap novel pasti dibangun oleh unsur alur, rangkaian cerita. Ada progresif, ada regresif, ada campuran. Kemudian setiap novel pasti ada pelaku dan karakter-karakternya. Ada latar cerita, ya, latar waktu, latar tempat, latar sosial budaya, sudut pandang pengisahan, gaya bahasa, amanah, dan tema. Ke bahasa novel, kalau kita cermati, ini ada di halaman 5962 buku paket, ya, bersifat konotatif dan emotif. Jelas yang namanya novel ya bahasanya bahasa konotatif, bahasa-bahasa kias, bahasa-bahasa yang ditambah dengan nilai rasa tertentu sehingga memancing emosi, ya, menimbulkan perasaan tertentu, itu emotif. Banyak menggunakan kalimat-kalimat lampau, ya jelas karena novel sejarah tentu saja. Ya, nama-nama, kamu lihat nama-nama tokohnya, ada Kebo Anabrang, ada Gajah Mada misalnya. Kemudian menggunakan banyak kata urutan waktu, ya, sejak itu, setelah itu, mula-mula, atau istilah sekarangnya konjungsi. Ya, banyak menggunakan kata kerja material, kata kerja yang menyatakan tindakan. Ya, banyak kalimat tidak langsung. Ya, kalau kalimat langsung kan berupa dialog. Ya, ada tanda kutip-kutip. Nah, tapi kalau kalimat langsung itu kalimat tak langsung itu kalimat penceritaan. Intinya dengan bahwa menceritakan tentang.
Nah, banyak menggunakan dialog ya, kemudian menggunakan kata-kata sifat. Juga dijumpai makna kias tentu saja di dalam novel karena banyak ya konotasi, ya banyak dijumpai makna kias, misalnya terpukul hatinya, tidak berarti hatinya dikantam, dipukul, tidak, tapi ini mengungkapkan arti rasa sangat sedih. Ya tulang punggung bukan berarti organ tulang yang ada di, bukan, tapi menjadi orang sandaran utama dan seterusnya. Nilai-nilai dalam novel sejarah ya sama seperti novel pada umumnya, ada nilai budaya, ada nilai moral, ada nilai agama, nilai sosial. Sebagai nilai budaya, kamu lihat di novel-novel Bumi Manusia, bagaimana seorang istri memperlakukan suami, khususnya kalangan kerajaan. Kemudian seorang rakyat biasa menemui para penggede di kerajaan, kan mesti jalannya harus apa bahasa Jawanya ngesot apa gimana toh, ya. Itu bagian dari nilai budaya. Kemudian nilai sosial. Kamu lihat di dalam novel itu nilai sosial, rata-rata raja-raja Jawa itu memiliki istri berapa? Umumnya lebih dari satu. Nah, ini karena memang status sosial itu ditentukan oleh mungkin banyaknya istri. Nilai-nilai seperti ya, kemudian ada nilai moral, nilai agama, ada nilai estetika. Ya. Kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan sekarang, kalau novel sejarah lebih fokusnya ke sini. Ya, nilai-nilai yang kita dapat dari novel sejarah terhadap kehidupan sekarang ya dapat berfungsi sebagai media pemahaman sejarah dan budaya suatu bangsa. Ya, pemahaman sejarah dan budaya suatu bangsa. Kalau zaman sekarang orang mau bertemu dengan pejabat tidak harus misalnya berjalan melantai, ngesot. Ya karena budayanya udah beda dengan zaman dulu. Ya budaya zaman dulu mengharuskan begitu. Kalau kita tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak tahu adat, tidak tahu budaya bangsanya. Nah, ya termasuk pakaian. Kalau kita nonton film-film lampau atau membaca novel-novel sejarah, kan kita jadi tahu, oh kok pakaiannya begitu ya, ada pakai belangkon, bajunya begitu. Nah itu kita dapat nilai-nilai budaya itu dari novel sejarah. Kemudian menulis novel atau cerpen. Sebelum kita mau menulis novel, kita harus mempersiapkan. Yang pertama yang perlu kita canangkan yaitu apa sih tema yang mau kita buat, kita susun, kita tulis. Setelah itu kita tulis kerangkanya. Kerangka itu siapa pelakunya, nanti karakternya bagaimana, setting tempatnya di mana, waktunya kapan, dan seterusnya. Ini kerangka. Ya. Jadi ini berada di dalam konsep otak kita. Ya, atau dituliskan ya boleh, lebih bagus. Nah, kerangka ini dimatangkan. Setelah matang lalu dikembangkan menjadi cerita. Setelah cerita selesai baru diberi judul. Jadi judul itu terakhir. Ya, jadi sekali lagi untuk menulis novel saya senang ketika kamu nantinya ada produk novel, tetapi kalau kamu punya keterbatasan waktu, mampunya hanya cerpen, ya tidak apa. Ya, kamu mulai dari sekarang menyiapkan tema, membuat kerangka, mematangkan, lalu mengembangkan. Sehingga di KD ini ada nilai pengetahuan, nilai pemahaman kamu terhadap novel sejarah, dan ada nilai keterampilan, produk, hasil dari novel atau cerpen. Para siswa, untuk perjumpaan novel sejarah cukup sekian. Sebenarnya materinya kan cukup melimpah ya, tetapi secara teori tidak banyak saya sampaikan karena yang utama pada novel sejarah yakni kalian nanti harus membaca novel dan mengomentari novel, menceritakan isi novel, membahas nilai-nilai novel. Ya, maka setelah perjumpaan ini nanti akan saya share ya apa yang harus kamu lakukan, bagaimana langkah-langkahnya.
Untuk sementara perjumpaan ini bisa diakhiri sampai sekian. Perlu saya sampaikan sebelum saya tutup, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal. Nah, untuk bisa mengerjakan soal, kamu harus membuka buku paket Bahasa Indonesia halaman 36 sampai 39. Karena kamu harus membaca penggalan novel yang berjudul Kemelut Majapahit. Ya. Nah, setelah kamu baca, baru nanti kamu kerjakan 10 soal objektif terkait dengan Kemelut Majapahit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.